Rizky baru saja pulang kerja ketika matahari mulai turun di balik perbukitan kecil di ujung desa. Langit sore berwarna oranye pucat, sementara suara jangkrik mulai menggema di antara pepohonan pisang di belakang rumah. Rumah itu sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang kadang bocor kalau hujan deras datang. Tapi bagi Rizky, rumah itu adalah tempat teraman di dunia. Ayahnya, Pak Suparman, duduk di kursi bambu sambil menyeruput kopi hitam yang masih mengepul. Wajahnya terlihat letih, tapi senyum hangatnya selalu muncul setiap kali melihat anak semata wayangnya pulang. "Gimana kerjaanmu, Ki?" tanya ayahnya pelan. "Alhamdulillah, Yah." "Masih sama, cuma agak capek," jawab Rizky sambil duduk di lantai dekat ibunya. Ibunya, Bu Siti, menyajikan nasi hangat dengan sayur bening dan ikan asin goreng. Makanan sederhana, tapi selalu terasa lezat di lidah Rizky. Malam itu terasa biasa. Tidak ada tanda apapun bahwa sesuatu akan berubah. Mereka makan sambil tertawa kecil, membicarakan hal-hal remeh. Ayahnya sempat bercerita tentang masa muda, tentang sawah yang dulu ia garap, dan tentang saudara-saudaranya yang jarang berkunjung, terutama Pak Darsa, kakak tertuanya yang kini kaya raya. "Darsa tuh sekarang sudah jauh beda," gumam Pak Suparman lirih, seolah bicara pada dirinya sendiri. "Tapi kadang ayah takut, Ki, rezeki yang terlalu cepat datang kadang ada bayaran yang mahal." Rizky tak terlalu paham maksudnya, tapi nada suara ayahnya membuat makan malam itu mendadak sepi. Hanya suara detak jam dinding dan jangkrik dari luar yang terdengar. Menjelang malam, hujan turun rintik-rintik. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Lampu gantung di ruang tamu beberapa kali redup, lalu menyala lagi seperti ada yang mengganggu arus listrik. Bu Siti menyalakan dupa kecil yang biasa digunakan untuk mengusir nyamuk, tapi aroma dupa itu malah membuat suasana semakin aneh. Ada bau amis samar yang menyelinap bersamanya. "Udara malam ini aneh, ya, kata Bu Siti sambil menatap ke jendela. Pak Suparman menatap keluar. "Iya," rasanya berat. Rizky duduk di lantai kamarnya, mencoba membaca buku, tapi matanya terus melirik ke arah pintu yang setengah terbuka. Ada suara halus seperti langkah kaki di halaman. Awalnya ia kira itu ayam atau kucing, tapi suaranya terlalu berat, terlalu teratur. Tok, tok, tok. 3 ketukan pelan terdengar di jendela kamar. Rizky spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa, hanya tirai yang bergoyang pelan tertiup angin. Ia berdiri, membuka tirai, dan melihat halaman gelap tanpa cahaya. Ketika ia hendak menutup jendela, samar-samar terdengar suara azan dari kejauhan, tapi anehnya, azan itu bukan azan subuh ataupun maghrib. Waktu sudah lewat tengah malam. Suaranya serak dan menggema panjang, seperti datang dari lembah yang jauh. Suara itu membuat bulu kuduk Rizky berdiri. Malam makin larut. Ayah dan ibunya sudah tidur, tapi Rizky masih terjaga. Ia mendengar suara aneh dari dinding dapur, suara seperti orang menggaruk dari sisi lain. Cek, cek, cek. Ritmenya lambat tapi jelas. Rizky mencoba memberanikan diri memeriksa, membawa senter kecil. Saat sinar senter menyapu dinding kayu, terlihat bekas goresan baru, masih kasar dan dalam. Seperti ada kuku besar yang mencakar dari luar. Tak ada hewan di sekitar, hanya angin dingin yang menerobos lewat celah-celah papan. Rizky mundur perlahan, menutup pintu dapur, lalu kembali ke kamar dengan napas memburu. Ia baru hendak rebahan ketika lampu kamarnya padam sendiri. Seketika rumah tenggelam dalam kegelapan. Dari kamar orang tuanya terdengar suara ayahnya terbatuk keras, lalu ibunya menjerit kecil. "Pak!" "Kenapa, Pak?" Rizky berlari ke kamar mereka, tapi begitu membuka pintu, angin dingin menyergap keluar seperti dari ruang kosong. Ayahnya tergeletak di lantai, tubuhnya kejang. Ibunya memegangi dada sambil memanggil nama Allah berulang kali. "Yah!" "Bu!" teriak Rizky panik. Namun dalam hitungan detik, tubuh keduanya membeku. Wajah mereka membiru, bibirnya pucat, dan mata mereka terbuka lebar menatap langit-langit. Tidak ada denyut nadi, tidak ada suara napas. Hening. Hanya suara hujan yang semakin deras di luar sana. Pagi datang dengan cahaya suram. Langit tertutup awan kelabu. Rizky duduk di ruang tamu dengan mata kosong, tubuhnya gemetar. Tetangga berdatangan, mencoba menenangkan, tapi suaranya hanya seperti gema jauh di telinganya. Wajah mereka aneh sekali, bisik salah satu tetangga. Kayak kaget, atau takut banget sebelum meninggal. Petugas kampung datang memeriksa,
tapi tidak menemukan sebab yang jelas. Tidak ada luka, tidak ada tanda racun, tidak ada apapun. Mereka hanya menyebutnya meninggal mendadak. Tapi Rizky tahu, malam itu bukan malam biasa. Ada sesuatu yang datang ke rumahnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan manusia. Saat kedua jasad orang tuanya dimandikan, Rizky memperhatikan telapak tangan ayahnya. Ada bekas luka kecil berbentuk lingkaran hitam di tengahnya, seperti terbakar dari dalam. Dan di tubuh ibunya, tepat di bawah leher, terdapat jejak jari yang samar, seolah seseorang mencekiknya. Rizky memejamkan mata, menahan air mata yang jatuh. Dalam hatinya, ia berbisik. Apapun yang terjadi malam itu, aku akan mencari tahu. Langit mendung, angin berembus dingin, dan dari jauh, samar-samar, suara azan yang serak itu terdengar lagi, pendek, lirih, dan penuh ancaman. Sudah 3 hari sejak pemakaman ayah dan ibunya. Hujan turun hampir setiap sore, seolah langit pun ikut berkabung. Rumah itu kini terasa asing bagi Rizky. Setiap sudutnya sepi, setiap bayangannya membawa ingatan yang menyesakan dada. Ruang makan masih berantakan seperti malam kejadian, piring yang belum dicuci, gelas yang setengah terisi air, dan tas kerja Rizky yang tergeletak di kursi. Semua tampak beku, seperti waktu berhenti tepat ketika 2 nyawa itu diambil. Di luar, para tetangga datang silih berganti, menyampaikan bela sungkawa dan membawa makanan. Tapi setiap kali Rizky menatap wajah mereka, ia bisa membaca sesuatu yang tak diucapkan, ketakutan. Sabar ya, Ki, semua sudah takdir, kata salah satu tetangga, Bu Saminah, sambil menepuk bahunya. Iya, Bu, jawab Rizky lirih. Tapi di mata Bu Saminah ada bayangan cemas, seolah ia tahu sesuatu yang tak ingin dikatakan. Setelah beberapa hari, rumah mulai lengang. Hanya suara tikus yang kadang berlari di plafon, atau suara angin menembus celah dinding kayu. Rizky mencoba merapikan barang-barang orang tuanya, namun semakin ia bereskan, semakin banyak keanehan yang ia temukan. Sore itu, ketika Rizky menyapu ruang belakang, sapunya menyentuh benda keras di bawah lemari kayu. Ia jongkok dan menarik keluar sebuah bungkusan kain hitam yang diikat tali rafia merah. Jantungnya berdebar. Ia membuka perlahan, dan isinya membuat bulu kuduknya berdiri. Di dalamnya terdapat bunga 7 rupa yang sudah kering, potongan rambut manusia, dan selembar kertas bertuliskan huruf Arab gundul yang tidak ia pahami. Bau amis samar tercium dari bungkusan itu. Ia menutup hidung, lalu buru-buru membungkusnya lagi. Apa ini punya ibu? Gumamnya, tapi hatinya langsung menolak. Ibunya tidak pernah percaya hal-hal seperti itu. Rizky berjalan keluar rumah untuk mengambil udara. Di halaman belakang, tanah tampak masih basah karena hujan, namun di salah satu sudut ia melihat sesuatu, bekas noda merah kecoklatan, seperti darah yang sudah mengering. Ia jongkok dan menyentuhnya dengan ujung jari. Lengket. Perasaan dingin menjalar dari ujung jari sampai ke tengkuk. Malam kejadian itu seolah terulang di kepalanya. Suara ketukan di jendela, azan serak dari kejauhan, lalu kematian mendadak kedua orang tuanya. Tidak mungkin ini kebetulan, katanya pelan. Malamnya, Rizky duduk di beranda. Ia tidak bisa tidur. Bulan separuh menggantung di langit, menyorot lembut ke halaman rumah. Dari jalan kecil di depan, muncul sosok tua berjalan perlahan dengan tongkat, Mbah Kromo, tetua kampung yang terkenal paham hal-hal gaib. Nak Rizky, suara seraknya memecah keheningan. Aku dengar kau belum bisa tidur sejak kejadian itu. Iya, Mbah, saya nggak bisa tenang. Rasanya ada yang aneh. Mbah Kromo menghela napas panjang. Ia menatap langit sebentar sebelum berbicara pelan, seolah takut didengar sesuatu. Orang tuamu meninggal bukan karena sakit, Nak. Ada tangan manusia di balik itu, tangan dari darah sendiri. Rizky menatapnya, nadi di lehernya berdenyut cepat. Maksud Mbah? Mbah Kromo menunduk. Pamamu? Pak Darsa. Orang-orang di sini tahu, tapi tak ada yang berani bicara. Dia punya pesugihan dari gunung seberang. Ilmu yang meminta tumbal dari darahnya sendiri setiap 10 tahun. Rizky terpaku. Kata-kata itu seperti petir di tengah malam. Ia ingin menyangkal, tapi bayangan masa lalu muncul di benaknya. Kekayaan pamannya yang datang tiba-tiba, rumah besar dengan pagar besi tinggi, mobil baru tiap tahun, dan tatapan aneh setiap kali ia berkunjung dulu. Tatapan seperti menilai, mengukur sesuatu dalam dirinya. Jadi, ayah sama ibu.
Ya, sahut Mbah Kromo pelan. Mereka korban pertama. Dan kalau perhitungan itu benar, kau yang berikutnya. Rizky terdiam. Dingin mulai merayap di tengkuknya. Ia menatap rumahnya, rumah yang kini terasa seperti makam terbuka. Kenapa Mbah baru bilang sekarang? Suaranya bergetar antara marah dan takut. Karena aku baru berani. Aku pikir setelah orang tuamu tiada, dia akan berhenti. Tapi jika darah keluarga masih hidup, dia akan mencarinya lagi. Malam itu, Rizky tidak bisa berhenti berpikir. Setiap kata Mbah Kromo menggema di kepalanya. Ia merasa dadanya panas oleh kemarahan dan rasa bersalah. Ia menendang kursi, membuatnya terjatuh dan membentur dinding. Napasnya berat. Dalam keheningan malam, Rizky bertekad, ia tidak akan tinggal diam. Namun ketika ia menatap ke arah foto keluarga di dinding, sesuatu terasa ganjil. Di foto itu, wajah Pak Darsa, yang dulu berdiri di ujung kanan saat acara keluarga, tampak menghitam samar, seolah dibakar dari dalam. Angin berhembus pelan, membawa aroma dupa yang sudah lama padam, dan Rizky merasakan sesuatu bergerak di luar jendela. Ia tahu satu hal pasti, malam itu bukan akhir, tapi permulaan. Sudah seminggu berlalu sejak Mbah Kromo membisikkan rahasia kelam itu. Sejak malam itu pula, tidur menjadi hal yang mustahil bagi Rizky. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah ayah dan ibunya muncul dengan mata terbuka lebar, seolah ingin memperingatkan sesuatu. Dan ketika akhirnya ia tertidur sebentar, mimpi buruk selalu datang, tentang seseorang bersorban hitam yang berdiri di depan rumah, menatapnya tanpa wajah, membawa kendi berisi darah. Malam-malam Rizky kini penuh dengan suara-suara yang tak seharusnya ada. Langkah kaki di teras, padahal tak ada siapa-siapa. Ketukan pelan di jendela, diikuti bisikan lirih memanggil namanya. Rizky. Suara itu lembut, nyaris menyerupai suara ibunya, tapi datang dari arah luar rumah, dari kegelapan. Rizky tak berani membuka jendela lagi. Ia hanya duduk di sudut kamar, menggenggam tasbih peninggalan ibunya, mengucap doa berulang kali. Tapi setiap kali ia selesai membaca ayat, udara di sekitarnya justru semakin dingin, seperti ada sesuatu yang sedang mendengarkan dari balik dinding. Siang hari pun tak banyak membantu. Bayangan-bayangan bergerak di pojok ruangan, dan beberapa kali ia melihat bayangan pria tinggi bertopi caping berdiri di halaman, mematung di bawah pohon mangga tua. Tapi ketika ia keluar, sosok itu lenyap seperti tertelan udara. Rizky semakin yakin, pamannya tahu ia masih hidup. Dan jika benar ilmu hitam pesugihan itu membutuhkan darah keluarga, maka dirinya lah tumbal berikutnya. Aku nggak bisa tinggal di sini lagi, bisiknya pelan sambil menatap rumah yang kini lebih menyerupai sarang kematian daripada tempat tinggal. Malam itu, ia mengemasi beberapa pakaian, kitab kecil milik ayahnya, dan uang seadanya yang tersisa di laci. Ketika sedang mengikat tas, ia mendengar suara pintu belakang berderit sendiri. Seketika bulu kuduknya berdiri. Dari celah pintu, terlihat bayangan hitam melintas, tinggi, kurus, dan berjalan pelan seperti melayang di atas lantai. Jangan pergi. Suara itu parau, seperti dari tenggorokan yang kering. Rizky mundur, memegangi dadanya yang berdebar kencang. Ia tahu, jika ia menunda satu malam lagi, mungkin besok tubuhnya sudah jadi seperti ayah dan ibunya. Ia berlari keluar rumah tanpa menoleh ke belakang, membiarkan pintu terbuka lebar diterpa angin malam. Jalan desa gelap, hanya diterangi sinar bulan setengah yang pucat. Udara terasa berat dan lembab. Setiap langkah Rizky seperti diikuti oleh bayangan yang bergerak di antara pepohonan. Sesekali, ia mendengar suara tertawa kecil, suara perempuan, entah dari mana. Ia mempercepat langkah, menahan gemetar, hingga akhirnya tiba di jalan besar tempat kendaraan lewat. Seorang sopir truk yang melintas berhenti, menatapnya dari jendela. Sendirian, nak? Tengah malam begini? Iya, Pak, mau ke timur, ke daerah Kediri, jawab Rizky cepat. Naik aja. Tapi di sana belum tentu aman, loh. Banyak orang bilang sering ada orang hilang di jalan gunung. Gak apa-apa, Pak. Saya cuma mau ketemu orang. Sopir itu mengangguk dan mempersilakannya naik. Sepanjang perjalanan, Rizky diam. Dari kaca jendela truk, ia bisa melihat bayang-bayang pepohonan yang bergerak cepat, seolah mengejarnya. Ia menatap jauh ke depan, ke arah timur, tempat Kiai Muhtar tinggal, ulama yang kata Mbah Kromo mampu melawan kekuatan gelap. Semoga aku masih sempat, gumamnya, menggenggam tasbih erat-erat.
Ketika truk melintasi tikungan tajam di lereng gunung, kabut tebal turun menutupi pandangan. Sopir memperlambat kendaraan, mengusap kaca depan yang mulai berembun. Tapi dari kaca spion, Rizky melihat sesuatu. Bayangan wajah pucat muncul di belakang bak truk. Wajah itu tanpa mata, hanya rongga hitam yang meneteskan darah. Ia tersentak, menatap lebih dekat, tapi bayangan itu sudah hilang. "Kenapa, Nak?" tanya sopir tanpa menoleh. Nggak apa-apa, Pak." Rizky menunduk, memejamkan mata, membaca ayat kursi dalam hati. Ia sadar, perjalanan ini bukan sekadar melarikan diri, ini adalah awal dari perang yang belum terlihat. Subuh menjelang ketika truk berhenti di sebuah perempatan kecil. Sopir menurunkannya di depan sebuah surau tua dengan papan nama kayu bertuliskan Pondok Pesantren Al-Muhtar. Udara pagi dingin tapi terasa lebih tenang dari biasanya. Burung-burung mulai bernyanyi di kejauhan. Rizky berdiri di depan gerbang, menatap tulisan itu lama, lalu menarik napas dalam. Untuk pertama kalinya sejak malam kematian orang tuanya, ia merasa sedikit lega. "Kiai Muhtar," gumamnya pelan. "Aku datang mencari perlindungan dan kebenaran." Ia melangkah masuk, meninggalkan semua kegelapan yang terus membayangi dari belakang. Tapi jauh di kejauhan, di balik kabut yang mulai menipis, seseorang sedang memperhatikannya. Kabut pagi masih menggantung ketika Rizky melangkah melewati gerbang kayu pondok pesantren tua itu. Pondok tersebut berdiri di lereng gunung yang sunyi, dikelilingi pepohonan pinus tinggi dan udara lembab yang menempel di kulit. Dari kejauhan, terdengar suara lantunan ayat suci yang mengalun lembut, seperti menyapu segala kegelisahan yang menempel di dada. Namun bagi Rizky, setiap langkah di halaman pesantren itu terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena ia membawa beban masa lalu yang belum tuntas. Bangunan pesantren tampak sederhana, sebagian dindingnya dari kayu dan sebagian lagi batu yang mulai ditumbuhi lumut. Beberapa santri tampak berjalan cepat menuju masjid kecil di tengah kompleks, menunduk sopan ketika melewati Rizky. Namun sorot mata mereka penuh rasa ingin tahu. Jarang sekali ada orang asing datang ke tempat seterpencil itu, apalagi dengan wajah pucat dan mata sayu seperti milik Rizky. Rizky berdiri canggung di depan masjid, menunggu seseorang yang mungkin bisa ia tanyai. Tak lama kemudian, seorang lelaki parubaya dengan sorban putih muncul dari arah belakang masjid. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya tajam, seperti menembus lapisan terdalam hati seseorang. Dialah Kiai Muhtar. Langkahnya pelan tapi mantap. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, Rizky spontan menunduk, tangannya gemetar menahan gugup. "Assalamualaikum, Kiai, saya datang dari jauh." Suaranya bergetar. Kiai Muhtar tidak langsung menjawab. Ia menatap Rizky lama, menelusuri wajah pemuda itu dari atas ke bawah, seolah sedang membaca sesuatu yang tak kasat mata. Lalu dengan suara dalam yang tenang ia berkata, "Waalaikumsalam, perjalananmu panjang, Nak Rizky. Dan bebanmu lebih berat dari yang tampak." Rizky mendongak, terkejut. Ia belum sempat memperkenalkan diri, belum sempat menceritakan apapun, tapi nama itu sudah disebut. Kiai hanya tersenyum samar. "Allah yang membimbing langkahmu ke sini. Duduklah, nanti kau ceritakan semuanya." Mereka duduk di ruangan kecil di dalam rumah panggung yang terbuat dari kayu jati tua. Di sudut ruangan, tergantung tasbih besar dari kayu cendana, dan aroma wangi kemenyan samar mengisi udara. Di luar, suara daun bergesekan dengan angin menciptakan irama yang menenangkan. Rizky mulai menceritakan semuanya. Dari malam aneh ketika lampu rumah berkedip, kematian ayah dan ibunya, hingga ketakutannya pada sang paman yang bermain ilmu hitam. Kiai Muhtar mendengarkan tanpa menyela, matanya sesekali terpejam seperti sedang membaca sesuatu dalam hati. Setelah Rizky selesai, keheningan panjang mengisi ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding tua dan napas Rizky yang belum sepenuhnya tenang. Akhirnya, Kiai membuka mata dan berkata pelan, "Aku tahu jenis kegelapan yang mengintai keluargamu. Ilmu hitam yang menumbalkan darah sendiri, tak akan berhenti sebelum garis keturunan terakhir terputus." Rizky menelan ludah. Kata-kata itu menegaskan apa yang selama ini ia takutkan. "Jadi benar, Kiai, aku yang berikutnya?" "Belum tentu, jika kau memilih jalan yang benar." Kiai berdiri, mengambil tasbih panjang dari dinding, lalu menyerahkannya kepada Rizky. "Ilmu bisa menolongmu, tapi niat yang salah bisa membinasakanmu. Banyak yang datang ke sini meminta kekuatan untuk membalas dendam. Semua berakhir binasa.
Kau harus belajar menundukkan hatimu lebih dulu sebelum menundukkan jin. Sejak hari itu, Rizky tinggal di pesantren. Hari-harinya diisi dengan sholat malam, zikir, dan belajar ruqyah syariah di bawah bimbingan Kiai Muchtar. Ia belajar membaca ayat-ayat pelindung, mempelajari makna di balik setiap doa, dan cara menjaga wudhu sepanjang waktu. Awalnya sulit, tubuhnya lelah, pikirannya mudah terganggu oleh bayangan masa lalu. Tapi semakin lama, hatinya mulai tenang. Dalam setiap sujud, ia merasa seolah sedang berbicara langsung dengan kedua orang tuanya, memohon agar mereka tenang di alam sana. Dan dalam setiap zikir, ia merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, semacam cahaya lembut yang perlahan membersihkan ketakutan dari dadanya. Namun, di balik semua ketenangan itu, Rizky tahu. Ia belum benar-benar aman. Sebab setiap malam, saat para santri tidur, ia kadang mendengar suara ketukan samar di jendela kamarnya. Suara yang sama seperti dulu, seolah masa lalu menolak untuk dilupakan. Waktu berjalan begitu cepat. Dari seorang pemuda rapuh yang datang dengan mata sembab dan tubuh gemetar, kini Rizky telah berubah menjadi lelaki dewasa berwajah tenang dan pandangan tajam. 10 tahun sudah ia tinggal di bawah bimbingan Kiai Muchtar, di pesantren yang dikelilingi kabut dan hening doa. Setiap hari, suaranya ikut bergema dalam lantunan zikir pagi. Setiap malam, langkahnya menjadi yang paling akhir meninggalkan masjid, setelah sujud panjang yang tak pernah dilewatkan. Di wajahnya, tergurat ketenangan yang tidak dimiliki banyak orang, ketenangan yang lahir dari pertarungan panjang melawan ketakutan dan dirinya sendiri. Kiai Muchtar bukanlah guru yang banyak bicara. Ia mengajarkan ilmu melalui kesunyian dan keteladanan. Dari beliau, Rizky belajar bahwa ilmu sejati bukanlah kemampuan untuk melihat yang tak kasat mata, melainkan kemampuan untuk tidak gentar saat kegelapan menatap balik. Kini, Rizky sudah mampu merasakan kehadiran makhluk gaib bahkan sebelum mereka menampakkan diri. Terkadang, saat para santri lain tertidur, ia berjalan di halaman pesantren dan melihat bayangan kabur menunduk di bawah pohon beringin tua. Mereka bukan lagi sumber ketakutan baginya. Ia hanya menatap, membaca doa, dan makhluk-makhluk itu lenyap seperti asap diterpa angin. Suatu ketika, Kiai Muchtar berkata, "Ilmu itu seperti air. Bila kau menampungnya di bejana bening, ia akan jernih. Tapi bila hatimu keruh, ilmu itu akan menjadi racun." Kata-kata itu selalu terngiang di kepala Rizky, menjadi pengingat bahwa kekuatan bukanlah tujuan akhir. Suatu malam, saat bulan separuh tertutup awan, suara jeritan keras membelah keheningan pesantren. Para santri berlarian keluar dari asrama. Di tengah halaman, seorang santri muda bernama Fadil terjatuh, tubuhnya kaku, matanya memutar ke atas. Dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya sendiri. Dia sudah memilih jalannya. Suara itu dalam, menggelegar, membuat semua yang hadir menggigil ketakutan. Kiai Muchtar belum sempat turun dari rumahnya. Rizky segera melangkah ke depan, membawa tasbih kayu cendana yang dulu diberikan sang kiai. Ia menatap Fadil yang meronta, lalu menutup matanya pelan. Lafaz zikir dan ayat ruqyah mengalun dari bibirnya, tenang tapi bergetar kuat. Udara di sekitar mereka berubah dingin, angin berhembus aneh dari arah timur. Tasbih di tangan Rizky berputar sendiri, butir demi butir seperti hidup. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, suaranya semakin tegas, tidak ada kekuatan yang lebih besar darinya. Tiba-tiba tubuh Fadil melengkung tinggi lalu jatuh terkulai. Suara lolongan melengking menggema, melesat entah kemana. Para santri terpaku. Tak ada yang berani mendekat, kecuali Rizky yang dengan tenang menyelimuti Fadil dan menuntunnya membaca istighfar. Beberapa saat kemudian, Kiai Muchtar datang, menatap Rizky lama. Ada sorot bangga di mata beliau, tapi juga bayangan cemas yang dalam. "Kau telah melampaui banyak ujian, nak Rizky. Ilmu di tanganmu sudah hampir sempurna," katanya perlahan. "Tapi ingat," lanjutnya, "setan yang paling sulit kau kalahkan bukan yang berwujud jin, melainkan yang bersembunyi di hatimu sendiri, dendam." Rizky menunduk. Ia tahu, Kiai tidak bicara sembarangan. Sejak malam itu, meski ia semakin dihormati para santri, dalam hatinya mulai tumbuh gejolak kecil yang tak ia sangka, kerinduan pada keadilan, dan keinginan untuk memutus rantai dosa yang menghancurkan keluarganya. Hari-hari berikutnya kembali tenang. Namun setiap kali Rizky memejamkan mata selepas sholat malam, wajah ayah dan ibunya selalu hadir. Kadang mereka tersenyum, kadang hanya menatapnya tanpa suara. Di balik tatapan itu, Rizky membaca pesan yang jelas. Waktunya semakin dekat.
Di kejauhan, di bawah langit penuh kabut, pohon beringin tua di halaman pesantren bergoyang sendiri, padahal angin tidak bertiup. Seolah alam ikut berbisik, perjalanan Rizky belum berakhir. Langit sore itu tampak muram. Awan menggantung berat di atas lereng gunung, seperti enggan memberi cahaya pada perjalanan Rizky yang kembali ke kampung halamannya. 10 tahun sudah ia meninggalkan tempat itu. Desa kecil yang dulu penuh kenangan, kini terasa asing, sunyi, dan terlupakan oleh waktu. Di punggungnya tergantung tas kecil berisi kitab dan tasbih tua pemberian Kiai Muhtar. Di dalam hatinya, ia membawa tekad yang tak kalah berat, menyudahi kutukan yang telah membunuh keluarganya. Saat langkahnya memasuki jalan tanah menuju rumah lama, suasana desa tampak berubah. Rumah-rumah yang dulu ramai kini sepi, beberapa bahkan tertutup rapat seolah tak berpenghuni. Anak-anak yang bermain di kejauhan berhenti berlari ketika melihatnya, lalu berbisik pelan sebelum lari masuk ke dalam rumah. Itu Rizky, kan? Yang orang tuanya dulu, itu. Bisikan itu tertelan angin sore, tapi cukup membuat dada Rizky terasa sesak. Rumah itu masih berdiri, tapi sudah tak lagi seperti yang ia ingat. Ket dindingnya mengelupas, jendela-jendela kusam, dan daun-daun kering menumpuk di beranda. Namun begitu ia melangkah masuk, hawa dingin yang familiar langsung menyambut, dingin yang tidak berasal dari udara, melainkan dari sesuatu yang bersemayam di dalam. Ia membuka pintu yang berderit panjang. Di dalam, semuanya nyaris tak berubah. Meja makan tua masih di tempatnya, kursi kayu ayahnya masih di pojok ruang tamu. Tapi semuanya tertutup debu tebal, seolah waktu berhenti sejak malam itu. Rizky menghela napas, menatap foto keluarganya di dinding, foto lama, penuh senyum, tapi kini tampak seperti menatap balik dengan tatapan sayu. Aku pulang, ayah. Ibu. Suaranya pelan, nyaris seperti doa. Namun dari arah dapur, terdengar bunyi sendok jatuh. Rizky terdiam. Ia menatap ke arah itu, jantungnya berdegu perlahan tapi kuat. Tidak ada siapa-siapa, tapi udara tiba-tiba bergetar, membawa aroma bunga melati yang tajam. Aroma yang dulu selalu muncul setiap kali sesuatu buruk akan terjadi. Masih di sini rupanya, gumamnya lirih. Ia merogoh tas, menggenggam tasbihnya. Tapi kali ini, aku tidak takut. Kabar tentang kepulangan Rizky menyebar cepat. Dalam satu malam, seluruh desa membicarakannya. Sebagian merasa iba, sebagian lagi takut. Tapi di sebuah rumah besar di ujung utara desa, seseorang justru tersenyum mendengar berita itu. Pak Darsa, pamannya, kini jauh berbeda dari 10 tahun lalu. Tubuhnya masih tegap, tapi matanya menyimpan keanehan. Di ruang tamunya tergantung berbagai pusaka, dan di tengahnya berdiri sebuah kendi besar berisi air hitam yang selalu dijaga dengan dupa menyala. Ketika seorang suruhannya datang melapor. Rizky, sudah pulang, Pak. Ia tidak terkejut. Ia hanya menyeringai, matanya memantulkan cahaya merah dari nyala dupa. Akhirnya, darah terakhir itu kembali juga, katanya pelan, tapi nadanya dingin seperti racun. Aku kira dia akan sembunyi seumur hidup. Rupanya takdir memang ingin menggenapi perjanjianku. Ia berdiri, berjalan mendekati kendi hitam itu, lalu menatap bayangannya di permukaan air. Dari sana tampak samar-samar wajah Rizky, tapi tidak utuh, seolah hanya pantulan jiwa. Kau kembali untuk menantangku, keponakanku, ujarnya lirih, bibirnya melengkung. Baiklah, berarti malam itu akan terulang. Suara tawa rendahnya menggema di ruangan, bercampur dengan desis api dupa yang makin besar. Di luar, angin mulai berhembus keras, menggoyangkan ranting-ranting pohon beringin di depan rumah Rizky. Burung-burung beterbangan, seolah tahu bahwa sesuatu yang lama terkunci kini telah bangkit kembali. Malam pertama Rizky di rumah itu sunyi. Ia duduk di ruang tengah, menyalakan lampu minyak kecil, dan membaca Al-Quran dengan suara pelan. Namun setiap kali ia berhenti sejenak, terdengar langkah kaki dari loteng, langkah berat, teratur, seperti seseorang berjalan bolak-balik di atas kepalanya. Ia tidak menoleh, tidak ketakutan. Ia hanya menutup mata dan melanjutkan bacaannya. Semakin keras suara langkah itu, semakin cepat lidahnya melafalkan ayat demi ayat. Sampai akhirnya, semuanya berhenti. Keheningan itu dalam, nyaris mencekam. Lalu, dari arah jendela, terdengar bisikan lembut. Rizky? Ia membuka mata. Tapi yang dilihatnya hanyalah pantulan dirinya sendiri di kaca jendela. Namun ia tahu, bukan hanya dirinya yang sedang menatap malam itu.
Seseorang, atau sesuatu, sudah tahu ia telah kembali. Malam turun perlahan, menutup desa dengan kabut pekat dan udara berat. Angin berhembus aneh, tak berirama seperti biasanya, melainkan membawa desis lembut yang mirip bisikan. Rumah besar milik Pak Darsa di ujung utara desa tampak lebih gelap dari malam di sekelilingnya. Semua lampu dimatikan, hanya cahaya merah lilin yang menari liar di balik jendela ruang bawah tanah. Di sana, ritual telah dimulai. Ruang bawah tanah itu sempit dan pengap. Di dinding, tergantung berbagai simbol aneh yang digambar dengan darah ayam cemani. Bau amis bercampur dengan wangi dupa dan kemenyan hitam memenuhi ruangan. Di tengahnya, Pak Darsa duduk bersila di depan kendi besar berisi air pekat yang tampak seperti cermin kegelapan. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena nafsu akan kekuasaan yang menguasai dirinya. Di hadapannya, seekor ayam cemani hitam pekat diikat di atas mangkuk tanah liat. Ia mengangkat golok kecil yang sudah dipenuhi ukiran huruf kuno, lalu berbisik dengan suara serak. Darah ini, untuk penggenapan perjanjian lama. Buka pintu di bawah bumi, panggil mereka yang berhutang padaku. Satu gerakan cepat, ayam itu disembelih. Darahnya menetes deras ke dalam mangkuk, mengeluarkan aroma logam yang tajam. Lilin merah bergetar seolah diterpa angin, padahal udara di ruangan itu diam. Pak Darsa menutup mata, membaca mantra dalam bahasa yang sudah lama dilupakan manusia. Suara itu berat, bergema di dinding, seperti suara dari dua dunia sekaligus. Nurum Farash Ildama, Uruf. Setiap kata yang keluar membuat suhu di ruangan turun drastis. Dinding mulai berkeringat, kendi bergetar, dan dari permukaannya muncul bayangan wajah tak berbentuk, seolah air hitam itu hidup. Tiba-tiba, dari dalam kendi terdengar suara rendah, bergulung seperti badai di bawah tanah. Darsa? Suara itu tak berbentuk manusia, dalam, berat, dan mengguncang dada. Pak Darsa tersenyum, matanya memerah. Tuan, aku telah menepati janjiku. Waktu pengorbanan terakhir sudah tiba. Darah keturunan terakhir siap diambil malam ini. Permukaan air hitam mulai bergolak, membentuk pusaran besar. Dari sana muncul asap pekat yang menembus langit-langit dan menyebar seperti kabut ke seluruh rumah. Asap itu kemudian menjelma menjadi bayangan raksasa bersayap, dengan mata menyala merah menyala. Kau memintaku datang, kata sosok itu, maka aku akan menuntut bagianmu. Ambil saja nyawa itu. Namanya Rizky. Dia darahmu sendiri. Itu tak penting. Ia adalah kunci untuk menutup perjanjian. Makhluk itu tertawa, suara tawa seperti ribuan bisikan. Baiklah, maka darahnya akan kucari malam ini. Seketika, seluruh lilin padam. Ruangan menjadi gelap total, hanya menyisakan kilat merah di udara. Dari bawah tanah itu, hembusan panas luar biasa keluar menembus tanah, melesat seperti gelombang tak kasat mata, menuju rumah Rizky. Di rumah tua peninggalan orang tuanya, Rizky sedang menutup mushaf setelah zikir panjang ketika hawa panas tiba-tiba menyergap. Udara berubah kering, napas terasa sesak. Lampu minyak bergoyang liar tanpa angin. Ia merasakan kulit tangannya seperti terbakar dari dalam, dan butiran peluh dingin mulai menetes dari pelipisnya. Lalu terdengar suara berat bergaung di kepalanya. Rizky, darahmu dipanggil. Rizky berdiri perlahan, menatap ke arah jendela. Bayangan besar melintas di luar, tinggi, bersayap, dan berwarna merah pekat. Matanya menyala, menatap langsung ke dalam rumah. Jadi kau datang, bisik Rizky pelan, menggenggam tasbihnya. Aku sudah menunggumu. Ia duduk bersila di tengah ruangan, membaca doa perlindungan dengan suara bergetar tapi mantap. Semakin kuat ia membaca, semakin panas udara di sekitarnya. Lantai bergetar pelan, dan di luar rumah, pohon-pohon berderak seperti hendak tumbang. Tapi Rizky tahu, ini baru permulaan. Serangan pertama dari kekuatan gelap yang ingin menuntaskan perjanjian darah itu telah dimulai. Dan di ujung desa, di ruang bawah tanah yang penuh asap hitam, Pak Darsa tertawa keras. Sekarang, kita lihat, seberapa kuat ilmu kiai tua itu membentengimu, Rizky. Tawa itu menggema hingga keluar rumah, bersatu dengan raungan angin malam. Langit terasa semakin berat, seolah neraka sendiri sedang membuka pintunya. Malam itu menjadi saksi bisu antara surga dan neraka. Langit gelap total tanpa bintang, hanya petir merah sesekali menyambar di kejauhan, seolah marah pada dunia. Rumah tua peninggalan orang tua Rizky berdiri di tengah sunyi,
Tapi di dalamnya, udara bergetar seakan ada dua dunia yang bertubrukan. Rizky duduk bersila di tengah ruangan, tasbih melingkar di tangannya. Dari bibirnya mengalun bacaan pelan, suaranya tenang meski jantung berdebar cepat, membaca ayat suci Al-Quran. Ayat itu meluncur seperti cahaya lembut, tapi rumah bergetar hebat ketika asap hitam pekat menerobos dari arah jendela, berputar membentuk pusaran. Dari dalamnya muncul sosok tinggi besar, hitam legam dengan mata merah menyala. Sayapnya seperti kabut, suaranya bergema seperti ribuan jeritan. Kau, darah terkutuk yang menentang takdir. Serahkan nyawamu, atau kubakar seluruh tempat ini. Rizky menggenggam tasbihnya erat, matanya menatap lurus tanpa gentar. Takdir hanya milik Allah, bukan perjanjian kotor manusia. Ia berdiri, menarik napas panjang, lalu membaca ayat kursi dengan penuh keyakinan. Suara itu menggema kuat, setiap suku katanya seperti mengiris udara. Dari tubuhnya memancar cahaya putih berkilau, menembus gelap yang menyelimuti ruangan. Asap hitam meraung keras, seolah terbakar oleh setiap huruf yang keluar dari mulut Rizky. Dinding rumah berderak, kaca jendela pecah berhamburan. Pertarungan dua dunia dimulai, cahaya melawan kegelapan. Jin itu mengayunkan sayapnya, menciptakan badai panas yang memadamkan lampu minyak. Rizky hampir terhempas ke dinding, tapi ia menancapkan tasbihnya ke lantai dan berdoa lebih keras. Tiba-tiba dari tasbih itu keluar sinar putih keemasan, membentuk lingkaran pelindung di sekeliling Rizky. Jin itu meraung, mencoba menembusnya, tapi setiap kali mendekat, tubuhnya seperti tersambar petir cahaya. Kau tak akan menang dengan doa kotoran manusia. Aku tak sendiri. Allah bersamaku, jawab Rizky, suaranya mantap meski tubuhnya gemetar. Mereka saling berhadapan, dua kekuatan saling menekan. Cahaya putih menyala dari lantai, sementara asap hitam berputar di atas kepala Rizky, membentuk pusaran besar. Langit di luar ikut bergemuruh, angin mengamuk, pepohonan tercabut sebagian dari akar. Rizky menutup matanya, mengingat pesan terakhir Kiai Muhtar. Jika saatnya tiba, jangan bertempur karena dendam. Lawan dengan niat memutus rantai dosa, bukan membalasnya. Air mata menetes dari ujung matanya, bukan karena takut, tapi karena kesedihan mendalam atas dosa keluarganya sendiri. Dengan hati yang jernih, ia membaca doa terakhir dengan suara penuh getaran. Ayat itu meledak seperti petir cahaya. Sinar putih memancar dari tubuh Rizky, menembus kabut hitam dan menghantam tubuh jin raksasa itu. Jin menjerit keras, suaranya mengguncang bumi. Asap hitamnya tercerai-berai, berubah menjadi debu yang berputar seperti angin ribut. Namun saat jin itu mulai lenyap, dari kabutnya terdengar suara lain, lebih dalam dan penuh dendam. Aku tak bisa mati sebelum menagih darah tuan lamaku. Dalam sekejap, asap hitam itu melesat jauh ke arah rumah Pak Darsa di ujung desa. Rizky terjatuh, kelelahan, tapi sempat melihat kilatan merah di langit menuju ke sana. Di rumah bawah tanah Pak Darsa, lilin merah tiba-tiba padam, kendi air hitam pecah sendiri. Suara jin terdengar menggelegar dari dalam tanah. Kau menjanjikan darah murni, tapi kau menipuku dengan dosa. Pak Darsa tersentak, tubuhnya gemetar. Tidak. Aku telah memberi tumbal. Aku yang memanggilmu. Kau yang berdosa, maka kau yang menjadi milikku. Tiba-tiba ruangan bergetar hebat. Dinding mulai retak, api menjalar dari setiap simbol darah yang digores di dinding. Dari dalam tanah muncul tangan hitam besar yang membelit tubuh Pak Darsa, menyeretnya ke dalam pusaran api yang muncul di tengah lantai. Ia menjerit, suara manusia yang lenyap perlahan dalam raungan gaib. Rumah besar itu berguncang hebat sebelum meledak dari dalam, api merah menjilat ke langit seperti neraka terbuka. Dari jauh, Rizky melihat langit di arah utara memerah, lalu padam. Udara kembali tenang, hanya tersisa embusan angin dingin dan bau tanah hangus. Ia berlutut di tanah, tubuhnya lemah, tapi hatinya terasa ringan untuk pertama kalinya. Ayah, ibu, perjanjian itu sudah berakhir, bisiknya pelan. Tasbih di tangannya bergetar, lalu tenang. Langit kembali bersih, bulan muncul perlahan di antara awan. Dan di kejauhan, terdengar samar-samar suara adzan subuh, seolah menandai berakhirnya malam panjang antara dua dunia. Pagi itu, desa masih diselimuti kabut tipis. Embun menggantung di ujung daun, tapi udara terasa berat, seolah baru saja melewati malam yang penuh amarah. Dari arah utara, asap hitam masih mengepul perlahan, berasal dari rumah besar milik Pak Darsa, yang kini tak lebih dari puing-puing gosong.
Warga berkerumun, wajah-wajah mereka dipenuhi ngeri. Dinding rumah hangus terbakar, atapnya runtuh, dan di tengah runtuhan, mereka menemukan jasad Pak Darsa. Tubuhnya kaku, membiru, matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit, seolah masih melihat sesuatu yang tak bisa dijelaskan manusia. Tak ada tanda api dari luar, tak ada petir semalam, tapi rumah itu hangus dari dalam, seolah dibakar oleh api yang tak terlihat. Salah satu tetua desa bergumam pelan. Itu, balasan dari langit. Dosa yang ditanam akhirnya memakan tuannya sendiri. Warga hanya saling pandang, tak ada yang berani mendekat lebih jauh. Tak ada doa, tak ada upacara. Mereka hanya berdiri diam, membiarkan waktu menelan pemandangan itu. Di bukit kecil tak jauh dari sana, Rizky berdiri sendirian, memandangi asap yang menipis di langit pagi. Wajahnya tenang, matanya redup tapi damai. Ia tidak tersenyum, tapi juga tidak lagi memendam marah. Angin berhembus pelan, mengibaskan ujung jubah dan rambutnya yang sedikit beruban di tepi. 10 tahun perjalanan, 10 tahun menahan dendam, kini semuanya sirna bersama abu yang beterbangan. Ia memejamkan mata dan menengadahkan tangan, suaranya lirih nyaris tak terdengar. Ya Allah, ampunilah dosa ayah dan ibu. Ampunilah juga pamanku, yang tersesat karena gelap hatinya. Jadikan aku manusia yang tak membalas dendam dengan dendam, tapi dengan doa dan amal. Dari sela-sela matanya jatuh air bening, bukan air mata kesedihan, tapi air kelegaan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ringan. Tak ada lagi bayang-bayang malam, tak ada lagi ketakutan diserang dalam tidur. Hanya ketenangan, seperti pagi yang baru lahir. Angin yang berembus dari arah timur terasa hangat, seolah membawa bisikan lembut. Di antara desir daun, Rizky seperti mendengar suara ibunya, lembut, penuh kasih. Kau sudah cukup berjuang, nak. Kami tenang sekarang. Ia membuka mata, menatap langit. Awan putih mulai terpecah, dan cahaya matahari pertama menyinari wajahnya. Burung-burung mulai bernyanyi, menandai pagi baru setelah malam kelam yang panjang. Rizky menatap tasbih di tangannya, benda yang menemaninya selama bertahun-tahun. Ia mengecupnya pelan, lalu menyimpannya di saku. Sudah saatnya aku hidup untuk menolong, bukan melawan, ujarnya lirih. Dengan langkah tenang, ia meninggalkan bukit itu, berjalan menyusuri jalan desa yang masih sepi. Setiap langkahnya terasa seperti meninggalkan masa lalu, satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah keyakinan. Dan ketika angin berhembus terakhir kalinya di sekitar rumah yang telah menjadi abu, rantai tumbal keluarga Suparman benar-benar terputus. Tak ada lagi darah, tak ada lagi perjanjian. Hanya doa, dan cahaya yang akhirnya menang atas kegelapan.